kadang bener yang lo bilang, perjodohan itu dilakukan secara sepihak gitu. Atas dasar kayak, tante yakin kok ini kualitasnya bagus. Iya. Tante yakin ini dari keluarga baik. Oh, gitu. Hai kawan puan, balik lagi di konten Oh, gitu. Bareng gue Nanda, gue Santi. Gua Ar. Dan gue Heri. Sekarang nih ya kita mau bahas tentang perjodohan. Waduh. Ada yang pernah dijodohin? Johan gak sih? Jodoh di tangan Tuhan. Itu lebih ke pasrah ya. Ada yang pernah dijodohin gak di sini? Ada, gue dong. Gue juga pernah sih, tapi jodohin sebelah pihak ya kayaknya ya. Jajan sebelah pihak tuh kayak gimana? Jadi dulu ini gue cerita duluan ya. Iya, boleh. Jadi dulu tuh waktu gue TK nih, dari TK sampai SMP. Jadi nyokap gue punya teman. Nah, temennya ini nyokapnya temen gue ini, temennya nyokap gue ini ternyata niat jodohin anaknya sama gue. Jadi tiap pulang sekolah nih kan karena Bentar, gue bingung nih. Teman anaknya siapa? Gue mencerna itu sih dari tadi. anaknya temen nyokap gue. Lo kayak lama ya? Nyokap gue saudaraan nih. Nyokap gue punya temen. Nah, temennya nyokap gue ini niat jodohin anaknya sama gue. Oke. Nah, tiap pulang sekolah tuh karena dulu zaman masih TK, SD, SMP, tiap pulang sekolah pasti nyokap gue jemput dong, terus nungguin di satu warung yang memang ya udah di situ, dan di situ bareng temennya itu. Jadi tiap gue pulang nih kayak, aduh mantu tante nanti kalau iya digituin, aduh nanti kalau udah gede kamu harus sama pip gitu ya. Terus gue tuh ya namanya masih kecil, masih TK kayak ya udah gitu, lama-lama pas SMP masih sampai SMP digituin juga. Bahkan nyokapnya itu suka main ke rumah gue karena memang kenal sama nyokap bokap gue gitu loh. Dan kayak tiap gue pulang kayak cerita, pas udah SMP dia kan anaknya tau-taunya agak bandel nih, dia kayak suka cerita, aduh Devi, dia manggil Devi kan, aduh Devi tante tuh pusing sama Pip gitu-gitu kan. Soalnya Namanya tuh beneran gini-gini. Pip ya? Pipip separuh Nah, banget. dan ternyata Amat Pip. karena gue udah mulai SMP kan gue udah tahu nih cowok gimana, dan gue udah bisa menilai diri gue sendiri dan nilai dia dong. Nih cowok tuh bandel. Ya tadi sama seperti cerita nyokapnya bandel. Terus tuh gue kayak, aduh nggak deh tante, aduh jangan ya, pokoknya dalam hati gue jangan sampai gitu ya kan. Terus tuh sampai SMA dia ternyata pindah keluar kota, pas balik kuliah gue jadi nama dia. Hah? Serius? Lanjut. Tapi berarti gedenya glow up ya? Enggak dengan mama pulang. Sukses dong. Gue pulang. Pokoknya gue jadi nama dia, dan ternyata pas dia balik ke sini udah mau masuk kuliah tuh, karena gue seumuran sama dia nih. Gue masuk kuliah, dia mau masuk kuliah. Dia menghubungi gue, terus gue kayak ngasih tau nyokap gue, mah sini, terus kata nyokap gue, ih dia kan bandel, emang kenapa gitu. Nah akhirnya pertama-tama dia ya karena dia kenal sama nyokap gue ya berani dong dia ngajak gue jalan. Ya udah ternyata jadian sebelum jadian sama cowok gue yang sekarang. Dan lumayan lama, putus nyambung hampir 2 tahun lebih lah ternyata. Berarti dia yang dulu bukan dia yang sekarang. Iya, tapi maksud gue pokoknya ini pelajaran ya guys ya, jangan amit jangan, ntar tiba-tiba lu jadian, tiba-tiba nikah ya kan. Jangan amit-amit, iya. jijik, jangan. Jangan kesel banget sama orang Iya, lah ya kayak intinya gitu ya. ya. Di sini siapa lagi yang pernah? Ya gue lah pasti. Oh, lu. Di usia yang tidak senja lagi ini. Iya, tidak senja muda sabar. dong. Di usia yang menjelang senja ini, Aduh. di kepala 3, maka semakin ketar-ketir lah para keluarga dan semakin banyaklah ajang perjodohan terjadi gitu. Pasti akan terjadi sih gitu. Dan yang gue sesalin adalah kadang bener yang lo bilang, perjodohan itu dilakukan secara sepihak gitu. Atas dasar kayak, tante yakin kok ini kualitasnya bagus. Iya. Tante yakin ini dari keluarga baik. Sampai gue akhirnya ribut sama keluarga gue. Maksudnya ribut sama keluarga bukan inti gue ya. Karena keluarga inti gue jauh bisa lebih santai, slow lah iya. gitu. Tapi di luar keluarga inti gue yang jauh lebih, yang kayaknya agak panik gitu. Kayak, kamu nunggu apa lagi? Gaji udah bagus. Udah kan katanya Iya. kerja udah mantep. Kadang gue tuh bukan karena nganggep yang dijodohkan tidak bagus atau tidak berkualitas. Gue takutnya adalah kita yang
kita yang nggak cukup Nggak pantas. sesuai ekspektasi dia Oke. juga ya. Nggak cukup pantas dan cukup siap gitu untuk itu. Karena apa? Karena kan kalau kita nggak menemukan sesuatu yang pas kan jangan-jangan bukan salah dari orangnya, salah dari kitanya juga kan. Benar. Gitu. Setuju Jadi sih. please lah, gue sampai berantem sih sama tante gue karena perkara perjodohan ini. Gitu. Oh jadi tante lu nih yang kekeh untuk menjodohkan lu? Dibilang tante gue langsung enggak juga, tapi ini tante yang lumayan deket sama keluarga gue gitu. Sekeke itu sampai neror gue, nggak gue gubris, nerornya nyokap gue nerorin ke gue gitu. Tapi ceweknya ini tahu nggak kalau ternyata dia juga digituin sama tante lu tuh dijodoh-jodohin gitu? Honestly jadi oversales kan, jadi kayak tante gue ini menjamin ke orang itu bahwa gue iya, akan lu baik gitu. at least kayak misalnya nanti dia bakal hubungin kamu ya, Iya, oh, nanti dia bakal ngajak iya, kamu ketemu iya, dulu ya. iya, gitu. iya, Kayak, iya, iya. gue kan sorry ya, gue kan nggak punya banyak waktu ya untuk Oke. Betul. Tapi lu pernah gak sih dijodohin gara-gara weton? Weton tuh tanggal lahir ya? Apa sih? Hari lahir. Hari lahir. Lahir lu ya? Lo pernah ya? Gue pernah soalnya. Wah, ini unik sekali hidupnya dia emang. Tapi biasanya emang Gua itu bingung. bener sih kalau orang-orang Jawa atau orang-orang yang emang udah yang memang masih menganut seperti itu ya. Kepercayaan ya jatuhnya ya. Iya. Cuma gue tuh jatuhnya gue agak skeptis sih sejujurnya. Nah, gimana nih? Coba. Gue agak takut nih jadi. Nggak apa-apa. Jadi dia tuh dari salah satu konglomerat yang kalau gue sebut namanya tuh seindo tau lah. Oh Gitu iya. kan. Oke. Dan dia tuh emang orangnya kayak cari cewek itu yang lahirnya hari Senin. Oh iya. Iya, dia spesifik itu. Alasannya Dan apa sih kayak gitu? Biar Tadi pas weton. upacara. bisa upacara. Oh ini cewek kuat nih upacaranya bisa. Iya. Kayak gitu, dan dia tuh nyarinya ke kan ini kan saudaranya gitu ya, saudara deketnya. Jadi dicari-cari ke sekretarisnya si orang yang emang ngejalanin bisnisnya nih. Jadi ini ibaratnya orang itu yang punya nama itu. Nah, saudaranya ini nyari ngehubungin yang sini minta tolong sama sekretarisnya. Nah, kebetulan sekretarisnya ini temennya kakak gue. Jadi dikasih tahu terus pas lagi pokoknya awal-awal dia ngomong dia temennya kakak gue dan temennya istrinya kakak gue gitu kan. Jadi nanyain, "Lu punya nggak kenalan cewek yang lahirnya hari Senin?" gitu kan. Nah, awalnya nggak tahu tuh kalau gue lahirnya hari Senin kan. Terus pas tahu kayak ya udah ini adenya si Seno lahirnya hari Senin nih gitu kan. Ya udah akhirnya di Senin itu kayak Senin Pahing gitu-gitu nggak sih? Enggak. Kalau itu Senin Penting Senin aja iya gitu. sih, Senin aja. Oh. Padahal gue Senin Kliwon kan. Waduh, Susana. Bukan. Jadi kayak ya udah terus abis itu ketemu tapi gue merasa tidak cocok gitu kan. Jadi, Berarti wetonnya salah ya. Tapi kalau sekarang nyesel gak? Kan dia kan tajir banget. Cuma gue Iya. jujur kalau misalnya gue lagi pusing banget sama kerjaan ya gue kayak Ke situ orangnya. kenapa nggak Nggak, gue iyain ya? Gue bilang apa, emang kayak gitu cewek tuh. Oke. Kalau lo gimana, Harry? Kalau gue tuh kalau dijodohin beneran sama keluarga tuh gue belum pernah sih. Cuman teman-teman sih lebih ke kayak lu gue kenalin ya gitu-gitu. Sebenarnya gue menanggapi hal ini ada dua perspektif sih. Ada positif, ada negatif. Positifnya adalah kadang terbantu sih. Gue pernah dikenalin sama cewek gitu dan memang nyambung. Akhirnya gue jalan sama dia. Tapi ada juga yang dikenalin malah ya kayak gitu yang nggak sesuai ekspektasi kita kan. Kebanyakan sih memang nggak sesuai ekspektasi karena ya memang dikenalin bukan kita yang nyari, jadi ya udah gitu aja. Gitu aja sih gua kalau gua. Ya freedom of choice kan lebih enak ya, maksudnya memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan tuh lebih enak. Cuman ada kondisi orang di mana dia tuh introvert parah gitu misalnya ya. Oh, Dia iya, tuh benar. tidak mampu bersosialisasi, bahkan natap mata cewek aja keringet dingin misalnya gitu. Tapi ada loh. Ada, banyak. Ada. Nah, orang yang kayak gitu lebih prefer dijodohkan. Ada lagi iya. Kalau gue sih tetap lebih nyaman cari sendiri. sih. Daripada diuber sama tante ya. Waduh, apa gimana? Tahu lu maksudnya. Oh iya. Maaf ya, Waduh. Tante yang mana ini? Tante emang nguber-nguber ya biasanya. Sumpah udah semenjak gue jutekin, maksudnya semenjak yang tolong ini biar jadi urusan saya dan keluarga saya. Oh lu gituin kan? Ya Tapi bagus udah itu stop dia berarti ya? bagus. Heeh. Tetap kayak masuk sana sih. Tetap. Tante. Pantang Kayaknya menyerah masih yang sekali. tante nggak mungkin lah ngasih kamu barang jelek gitu-gitu. Bus, barang loh. Iya gitu. Kalau
Kalau gue tuh biasanya kalau misalkan gue nggak nyari sendiri kan dapetnya zonk terus ya. Sampai akhirnya gue ada di titik temen kantor gue tiba-tiba lagi storyin gue, terus kayak temennya dia nge-reply tuh kayak gue mau dong dikenalin sama dia. Cuma gue lebih suka proses yang kayak gini, jadi kayak gue mau dong dikenalin sama dia, terus natural gue ya. iya, dan gue kayak ngeliat dulu, mana coba gue lihat dulu orangnya gitu. Dan teman gue akan menjelaskan sedikit tentang backgroundnya gitu, kayak dia tuh orangnya gini. Terus gue mikirnya kayak, oh ya udah coba aja dulu kayak gitu. Dibongkar dulu underdeal-nya ya. Iya. Maksudnya latar belakangnya, speknya dulu, speknya. Bibit bebet Bibit bobot. bebet bobotnya. Jadi sebenarnya nggak masalah perjodohan asal ada prosesnya yang Iya, dua-duanya tuh tahu. bisa lewatin terus tahu gitu ya. Bisa saling terbuka lah ibaratnya gitu sejak belum ketemu ya. Kayak gitu. Terbuka ya. Lu kak gimana? Gue sih gue seneng aja sih sebenarnya dengan perjodohan. Maksudnya kadang ada saatnya dimana kita males ya nyari. Bener loh. Ada saatnya kita kayak, aduh capek nih gue harus nyari-nyari. Ya gue seneng banget kalau ada misalkan teman yang mau gue kenalin, apalagi yang mau dikenalin sama kita. Ya tadi yang kayak sama Santi itu kan dari teman ya, dan kita juga bisa ngelihat dulu nih orangnya kayak gimana. Itu menurut gue malah oke sih kayak gitu. Karena memang ada kalanya kita tuh kayak bener-bener males, capek. Iya loh. Ada lagi semangat nyari, ada tuh momen kayak gitu. Tapi kalau udah bener-bener di titik capeknya tuh kayak, gue capek, males. Bener kayak gitu. Gue juga sih kayak males. Lagi males-malesnya sih nyari. Iya kan? Tapi nggak berarti gue mau dijodohin juga sih kalau gue. Iya sama. Udahlah. Iya. Kalau nggak dapet ya udah gitu. It's okay to be alone. Nah nih teman-teman, kan tadi dari kita ada yang ya udah cari sendiri aja, atau ada yang fine-fine aja sama perjodohan, asalkan harus tahu dulu bibit bebet bobot, termasuk wajahnya juga dong. Nggak bisa asal dijodoh-jodohin terus tiba-tiba ketemu. Ih siapa lu gitu kan, kayak Santi tadi ya dong. Oke kawan puas, segitu dulu konten. Oh, gitu. Kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di konten gitu lainnya. Bye. Bye bye.